Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Ruswandi. Saat ini saya akan mencoba menjelaskan materi mengenai masuk dan berkembangnya agama dan budaya Islam di Indonesia pada mata pelajaran Sejarah Indonesia. Masuknya agama dan kebudayaan Islam di Indonesia ini adalah peta konsepnya yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama, proses masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Kemudian saluran-saluran penyebaran Islam di Indonesia. Proses masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Islam di Indonesia itu dijelaskan dalam 3 teori besar. Teori-teori tentang masuknya agama Islam ke Indonesia yaitu yang pertama teori Gujarat, di mana menurut teori Gujarat, Islam masuk ke Indonesia sekitar abad ke-13 dibawa oleh para pedagang Islam dari Gujarat di India. Kemudian yang kedua teori Mekah, di mana di dalam teori Mekah pengaruh Islam telah masuk ke Indonesia sekitar abad ke-7 dibawa langsung oleh para pedagang Arab. Dan terakhir adalah teori Persia, di mana di dalam teori Persia dikatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh orang-orang Persia sekitar abad ke-13. Dari ketiga teori tersebut dapat kita simpulkan bahwa Islam sudah masuk ke Indonesia sejak abad ke-7, namun baru berkembang pesat pada abad ke-13. Sejalan dengan semakin menurunnya kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Buddha di Indonesia dan semakin ramainya pedagang-pedagang Arab untuk bisa berdagang di Indonesia. Kemudian, apa saja saluran-saluran penyebaran Islam di Indonesia? Sebelum kita masuk ke sana, kita harus tahu bahwa proses masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Islam ke Indonesia pada umumnya berjalan dengan cara yang damai. Kenapa bisa dengan cara yang damai? Hal-hal itu didukung oleh beberapa faktor. Di antaranya yang pertama, syarat memeluk Islam sangat mudah, cukup dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian, tata cara peribadatan di dalam Islam sederhana, tidak perlu persiapan yang rumit. Dan yang terakhir, Islam tidak mengenal lapisan sosial seperti halnya agama Hindu dan Buddha dengan sistem kastanya. Tidak mengherankan orang-orang Indonesia yang berasal dari golongan bawah secara ekonomi tertarik untuk masuk atau menganut agama Islam. Penyebaran Islam yang berlangsung damai itu dapat terlihat dari cara-cara penyebarannya atau saluran-saluran penyebarannya. Yang pertama yaitu melalui saluran perdagangan, yang kedua perkawinan, yang ketiga pendidikan, yang keempat ajaran tasawuf, dan yang kelima adalah dakwah. Dan terakhir itu dari atau dengan menggunakan kesenian. Kita tahu bahwa saluran-saluran penyebaran agama Islam di Indonesia itu juga didukung oleh dakwah yang dilakukan oleh 9 wali, yaitu Maulana Malik Ibrahim, Sunan Gunung Jati, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Kudus, dan Sunan Kalijaga. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.